Itu namanya nanti total operating expense. Selisih antara gross profit dengan operating expense namanya operating income. Baru di bawahnya nanti ada tax, pajak. Net income before tax dikurangi pajak, net income after tax. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita sampai sini. Nggak sampai sini, karena kan ada closing entries. Ya. Ada reversing entries. Ya. Kira-kira sampai sini. Karena kan ini dari trial balance. Trial balance, kemudian kita buat adjustment. Ingat adjustmentnya yang income summary dengan merchandise inventory, yang awal dinolkan, yang akhir dimunculkan, kemudian di worksheetnya tidak boleh diselisihkan. Yang minggu lalu kita bahas. Masih ingat? Nah, kita latihan hari ini, ya. Worksheetnya bawa kan? Ya kalau nggak bawa bikin lah, ya. Nah, kemudian nanti setelah dilengkapi worksheet, baru susun laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disusun, baru kita lakukan closing entries. Setelah closing entries, reversing entries, ya. Baik. Saya akan jelaskan spesial jurnal. Jadi perusahaan dagang sudah beres ya. Perusahaan sudah dari dagang sudah beres. Jadi nanti untuk ujian, ya, ini bocoran, tolong jangan dikasih tahu kelas yang lain ya. Kelas ini saja. Nanti soal ujiannya adalah jurnal sampai dengan closing entries, sampai redaksi. Berarti spesial jurnalnya apa? Masuk, karena jurnalnya spesial jurnal. Spesial jurnal. Spesial jurnal. Ya, perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan dagang berarti akan menghitung harga kok. Metodenya berarti bisa perpetual, bisa periodic. Ya, jadi jurnalnya bisa perpetual, bisa periodic. Ya, kemungkinan besar untuk laporan keuangan metode periodik, berarti harus menghitung showcase. Untuk jurnal metode perpetual. Ya bisa, yang dua-duanya pasti keluar. Jadi harus menguasai dua-duanya. Ya. Baik. Oke, sekarang saya jelaskan spesial jurnal. Minggu depan kita bahas lagi spesial jurnal ya. Lalu minggu depannya lagi kita quiz total full. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan jurnal khusus atau spesial jurnal? Jadi jurnal itu kan untuk mencatat transaksi keuangan, yaitu transaksi yang mempengaruhi ke posisi keuangan, baik mempengaruhi harta atau modal. Bagaimana mencatatnya? Menggunakan dua pencatatan, yaitu sisi debit dan kredit, atau yang namanya double entry. Jadi pasti ada debit, ada kredit. Iya. Gitu kan? Ya. Nah, kenapa kita menggunakan spesial jurnal? Untuk mempermudah proses terutama di dalam posting. Ya. Nah, kalau kita bicara spesial jurnal berarti terkait dengan transaksi yang rutin dilakukan oleh perusahaan atau yang sering. Ya, jadi transaksi yang rutin apa sih biasanya? Yang berhubungan dengan penerimaan kas, Pembelian kas, penjualan. penjualan. Nah, jadi kalau kita kelompokkan ada 4 kelompok transaksi yang rutin, yang sering dilakukan di perusahaan. Berarti kalau transaksi yang tidak rutin tidak dicatat di spesial jurnal. Kalau gitu dicatatnya di jurnal umum. Ya, contoh misalnya adjustment, kan itu cuma dilakukan di akhir periode, maka dicatatnya di dalam jurnal umum. Paham? Ya, jadi kita kelompokkan transaksi itu menjadi 4 kelompok transaksi yang rutin dilakukan perusahaan. Ya, yang pertama adalah revenue journal atau sales journal. Ya, jadi yang pertama adalah revenue Yang kedua adalah purchase journal.
Coba perhatikan. Revenue journal atau sales journal. Jadi kalau perusahaan jasa kan tidak ada penjualannya. Nah, itu pakai revenue journal. Pendapatannya dari mana? Fees earn. Tapi kalau perusahaan dagang, sales revenue, gitu kan? Ya. Jadi ini akan menentukan nanti kolom di dalam akunnya. Jadi spesial jurnal itu menggunakan kolom-kolom nanti di dalam penjurnalannya. Berbeda dengan general jurnal. Ya, jadi menggunakan kolom sehingga nanti proses postingnya lebih mudah. Revenue journal itu untuk mencatat transaksi pendapatan yang dilakukan secara kredit. Ingat. Ya, jadi revenue journal untuk mencatat transaksi pendapatan atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Berarti kalau ada penjualan secara tunai dicatatnya di mana? Di cash receipt journal, ingat. Ya, tidak dicatat di revenue atau sales journal. Paham ya? Purchase journal itu untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Berarti kalau ada pembelian tunai, dimasukkan. cash payment journal, jurnal pengeluaran kas. Paham? Ya, jadi kalau ada pembelian secara tunai tidak dicatat di purchase journal, tapi dicatatnya di cash payment journal. Ya, kalau misalnya terima setoran modal dari pemilik, setoran modal dari pemilik nih, masuk ke mana? Cash receipt journal, bukan dari revenue journal. Ya, bayar gaji karyawan, cash payment journal. Jadi cash receipt journal untuk mencatat penerimaan kas sumbernya dari manapun, ya, mau dari penjualan tunai, mau dari tambahan modal dari setoran, mau dari pelunasan piutang. Ya, pelunasan piutang berarti diterima di cash receipt journal. Pembayaran utang, cash payment journal karena pengeluaran kas. Jadi cash payment journal untuk mencatat semua pengeluaran kas untuk tujuan apapun. Untuk bayar utang, beli secara tunai, bayar gaji karyawan, ya. Nah, itu dicatatnya di payment. Kalau tidak bisa dicatat di special journal, maka dicatat di general journal. Nah, itu prinsipnya. Paham ya? Jadi ada 4 special journal, kemungkinan keempat-empatnya keluar. Jadi misalnya ada 30 transaksi, buat dalam bentuk spesial jurnal. Berarti kalian bikin 4 kolom, 4 tabel. Ya, dan satu tabelnya lagi general journal yang kemungkinan tidak bisa dicatat di dalam spesial jurnal. Sampai situ paham? Oke. Kita contohkan ya dengan contoh transaksi. Jadi pertama, kalau di revenue journal biasanya hubungannya dengan apa? Kita pakai metode yang periodik aja ya. Kalau penjualan berhubungan dengan sales akunnya, kemudian akun receivable. Itu cuma 2 ya. Kalau apalagi kira-kira yang berhubungan dengan AR dan ya piutang pasti. Sales discount. Sales discount biasanya dengan cash payment ya, dengan cash receipt ya. Nah biasanya kan cuma 2 itu ya. Nah, berarti kita buat 2 kolom khusus untuk sales dan AR. AR-nya berarti di debit, sales-nya berarti di credit. Kuncinya itu dulu, ya. Nah, baru kita buat tabelnya revenue journal atau sales journal. Ya, setiap transaksi, setiap periodenya harus dicatat ya. Tanggal berarti ya. Ya, berarti ada tanggal, biasanya ada invoice, nggak perlu juga dimasukkan invoice, nggak apa-apa. Ya, kemudian akun yang di debitnya,
Ini ada posting reference, ya. Atau nggak usah pakai account receivable. Jazz banget. Đó đi gãy những đó. Nah, jadi seperti ini, ya seperti ini. Karena ini angkanya sama, kalau lihat di bukunya Visualan, ini digabung. Jadi tabelnya terserah kita, ya terserah kita. Jadi kita yang buat, ya. Account receivable, keterangan debitnya harus ada, sales kreditnya harus ada, keterangannya. Bagaimana kalau AR dan sales disatukan, debit dan kredit boleh, ya supaya menyederhanakan. Ya, misalnya tanggal 1, ya kita ada pembelian, ada penjualan kepada PTA, ya, dengan menerbitkan invoice 001 misalnya, berapa harganya 10.000. Ya, di kreditnya adalah sales 10.000. Misalnya ada keterangan 2/10 N per 30. Berarti kalau PTA ini melunasi di bawah tanggal 11, ya 10 hari, berarti dia dapat Diskon 2%. Nah, itu paham? Oke. Tanggal 5 kita terbitkan lagi invoice penjualan yang kedua ke PTB, ya 5.000 tanpa diskon, gitu ya. Misalnya dalam 1 bulan tidak ada lagi penjualan, cuma 2 jualannya, ya kita totalin, ya. Nah ini berarti 15.000, ini 15.000. Ini kita posting ke account receivable. Jadi nanti kita posting ini AR ya. Account receivable kita posting sebesar 15.000. Ini masuk ke sales satu lagi ya. Nanti di sini kita kasih keterangan sudah diposting ya. Ini ke sales sebelah sini ya. 15.000 ya. Ini kita anggap sudah posting. Jadi postingnya tidak seperti kita di jurnal umum 1/, tapi dari top Jadi proses postingnya itu adalah total, ya tidak 1 per 1. Kalau di jurnal umum kan 1-1 ya. Nah pindahin 1-1. Ini totalin dulu, baru masukkan ke dalam buku besar. Dan ini nanti masukkan ke subsidiary ledger. Jadi ada yang namanya buku besar pembantu. Ya, jadi nanti ada subsidiary ledger. Account receivable, ya. Jadi di sini misalnya AR-nya PTA. Nah, alamatnya di mana? Ya. Nanti tanggal 1 ada pembelian ke di sini deskripsi ya. Posting reference, debit, credit, balance. Tanggal 1 invoice number 001 misalnya. Di sini sebesar 10.000. Nah demikian juga nanti untuk yang PTB, untuk PTC ini yang kita sebut sebagai subsidiary ledger
atau buku besar pembantu, akun residual. Fungsinya untuk apa? Untuk kita kontrol, ya, bahwa PTA ini utangnya udah berapa banyak. Ya, kan mungkin nanti ada lagi di sini jual lagi ke PTA misalnya tanggal 8 misalnya atau tanggal 30 lah. Ya, ke PTA 003 PTA lagi sebesar 5.000. Ya. Berarti kan ini 20.000 ya. Nah, berarti di sini ada tanggal 1 ya. Kemudian tanggal 30 003 sebesar 15. Berarti 15. Berarti si PTA ini utangnya sudah 15.000. Ini yang kita sebut sebagai subsidiary ledger atau buku besar pembantu. Sampai situ paham? Paham. Kalau itu gimana penetapannya? Sales resume berarti pada saat nanti cash receipt jurnal. Ya, pada saat penerimaan pelunasan piutang kita potong dengan adanya Masih list Jurnal udah pasti akunnya. Orang ya kalau dua udah ya. udah kene. Ini sudah pasti ada AR, ada sales ya. Kalau untuk trade in-nya Trade in, ongkos kirim. Nah, ongkos kirim tergantung siapa yang nanggung. Kalau yang nanggung kita sebagai pembeli, kalau penjualan ya. ya. Kalau penjualan berarti kan kita yang nanggung, berarti di cash payment. Freight out berarti kan, Oh, kan penjualan. oh iya. Iya. Iya, kalau kita semua payment. Iya. Ya, mau apa Pak? Kita yang Pengeluaran kasan kita yang ngeluarin. Tapi flag out bisa kredit kalau pakai sana. Bisa, kita talangin dulu. Oh iya, kan. Berarti yang nanggung adalah si pembeli. Kita talangin dulu. Nanti kita tagihkan ke cash payment tetap. Oh, terus. Iya, kan nambah ke piutang. Oke. Sampai sini sudah paham? Jik. Sekarang kita masuk ke yang SSI jurnal ya. Oke, biasanya kalau kita penerimaan kas, akun apa saja? Kas, pasti. Apalagi? Sales diskon. Apalagi? Akun payable. Akun receivable. Sales. Apalagi? Pendapatan bunga. Penambahan modal, kan bisa ya? Oke, nah kalau misalnya yang pendapatan bunga, penerimaan bunga tapi jarang, itu kita buat kolom khusus namanya other. Ya, kita bagi dua dulu, ya. Ada akun debit, ada akun kredit. Sekarang yang debit apa dulu? Cash ya? Cash. Apa lagi? Sales discount. Sales discount. Apa lagi?
Sales diskon terus apa lagi? Account receivable kredit. Ya, account receivable kredit. Account receivable yang dikredit apa lagi? Sales. Ada nggak ya? Ada account ya? Ya. Cukup ya segini ya. Duit. Asik nih ngeliat duitnya. Kalau cash payment ke mana sama apa? Iya, bikin juga sama. Cuman Rajin banget. Kok akunnya lain-lain. berarti Sekarang payroll lah. Ya. Tapi kan cashnya berarti di kredit. Kalau dibalikin itu Pak. Ya kan keluar kas. Kalau ini kan terima kas. Ya, terima kas berarti cashnya di sebelah debit. Nah, jadi jangan salah menempatkan debit dan kredit karena kalau salah menempatkan berarti salah semua nanti. Ya, misalnya di sini cash receipt journal tapi di sini kredit cashnya berarti salah. Berarti salah semua nanti. Ya, berarti satu soal bisa salah. Hati-hati ya. Bikin tabel ya. Ya. Oke. Misalnya tanggal 1 ada penjualan tunai ke PT X sebesar 1.000. Berarti di sini 1.000. Berarti di sales 1.000. Gitu ya. Ada pendapatan bunga. Ya. Pendapatan bunga. Interest in income. Misalnya kita punya uang di bank. Ya, kemarin akhir bulan kita terima uang cash sebesar 5.000 misalnya. Berarti cashnya 5.000. Di sini ada 5.000 ya, interest in income. Gitu ya. Terus ada pelunasan nih tanggal 11 dari PTA ya, tanggal 9 lah. PTA ya. Dapat diskon. Berapa? Dapat diskon. AR-nya berapa? 10.000. 10.000 ya. AR-nya 10.000. Dapat diskon berapa? 2%. 2% dari 10.000 berapa? 200. 200. Berarti di sini 9.800. Gitu ya. Tanggal 7 ada pelunasan dari PTB. Gimana? 5.000 ya. 5.000 ya. Account receivable 5. Gitu ya. Ya. Nah, kalau udah selesai misalnya transaksinya udah sampai tanggal terakhir, baru kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Berarti di sini 5.000, di sini 1.000, 15.000, 200. ya. Di sini 200. Di sini berapa? 24. Hah? 29. 29.800. 800. Berarti 30.000 ya? Sama? 1.000 tambah 20, ini 21.000. Iya. 15.000, 21.000. 16.000, 21.000. Di sini kok 29? Nggak beres. Balance. Lah kalau nggak beres. Nah, lo. Itu 2 2800, bukan 29 ya. 2800. Ini posting ke buku besar cash ya. Masukkan ke cash. Berarti tadi cash nggak ada ya? Oh nggak ada ya. 20.800. Terus sales diskon masukkan ke sales diskon. AR masukkan ke AR ya. Di sebelah debit ya. Sini ya. 15.000. Sales masukkan ke sales. Berarti 1.000 ya.
nanti postingnya mah sesuai tanggal kita posting. Nanti kalau terakhir tanggal 30 posting. Oh, setelah diangkat Ya kan direkap dulu. Di akhir direkap dulu, baru kita posting. Akhir periode kita posting. Ya. Iya harusnya kredit. Akhirnya di sini ya. Harusnya di sini. Oke. Ya penting memperhatikan ya. Iya. Sengaja tadi. Ada lagi? Jadi paham ya? Jadi lebih mudah menggunakan spesial jurnal daripada jurnal umum. Ya daripada posting satu-satu kan? Ya. Tapi kuncinya di tabel, hati-hati. Ya. Nah untuk yang purchase jurnal sama expense jurnal minggu depan. Iya, Ya, sama sekarang tuh. kita latihan dulu. Aduh. Oh iya beda. Karena kan akun debit kredit. Akun debit kredit kan interest income. Kan kalau kita jurnal cash di debit, interest income di kredit. Kalau di sini kan AR pada sales. Yang di debit adalah AR. Ya kalau bingung pakai description aja, keterangan ya. Oke kita latihan yang periodik dulu. Kalau bos, soalnya saya kirim ke Hilmi ya. Ya Pak.